Hello parents, apa kabar hari ini? Semoga parents selalu sehat dan terus bahagia. Sikap gak enakan mungkin membuat kita terlihat menjadi orang yang rendah hati dan paling baik hati di seluruh dunia ini. Tapi tahukah parents bahwa sikap ini justru akan berdampak kurang baik untuk diri kita sendiri? Untuk itu, kali ini kami akan mengajak parents untuk membahas tentang people pleaser. Nah, apa itu people pleaser? Kita ulas bersama ya parents. Seperti yang telah kami sampaikan, bahwa people pleaser ini merupakan sikap nggak enakan, di mana hal ini terjadi demi menyenangkan orang lain. Dan orang-orang dengan people pleaser ini biasanya selalu mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri mereka sendiri parents. Mungkin hal ini terdengar positif ya parents, tapi justru sebaliknya, menjadi people pleaser ternyata hanya merupakan suatu kebiasaan buruk yang akan membuat mereka selalu mengorbankan diri mereka sendiri demi kepentingan orang lain. Ciri-ciri berikut ini membantu kita untuk mengetahui apakah kita termasuk people pleaser atau bukan. Jadi, coba parent lihat, apakah parents terlalu khawatir ketika perkataan parents dapat menyakiti orang lain? Mungkin itu bagus, tetapi kalau parent jadi kepikiran berhari-hari, aduh salah nggak ya tadi ngomong kayak gitu? Aduh jangan-jangan dia sakit hati karena aku bicara seperti itu. Nah itu udah mengarah ya parents. Kemudian parents juga mungkin sulit berterima kasih kepada diri sendiri. Sekalinya mendapatkan suatu kebaikan atau parents mencapai suatu prestasi, selalu bilang, oh enggak ini cuma kebetulan kok karena hoki. Padahal apa salahnya ya kita berterima kasih pada diri sendiri yang sudah berjuang. Nah, selanjutnya parents terbiasa meminta maaf untuk sesuatu yang tidak perlu. Parents nggak salah, tapi selalu minta maaf. Kemudian segan meminta bantuan orang lain, seolah-olah ingin selalu terlihat bahwa semuanya bisa dilakukan sendiri, padahal diri parents tertekan. Kemudian, parents juga selalu ingin tampil sempurna di hadapan orang lain. Tidak ada celah yang bisa orang lain lihat bahwa parents pun sebenarnya kesulitan untuk menjalani hari-hari parents misalnya. Kemudian, kita selalu menghindari konflik dengan memendam pendapat kita sendiri. Padahal nggak setuju nih, tapi ya udahlah daripada nanti ribut di belakang, mending iya-iya aja. Nah, itu juga ya parents ya, udah mengarah ke ciri-ciri people pleaser. Ciri-ciri selanjutnya adalah ketika kita tidak bisa menolak saat orang lain melimpahkan pekerjaannya kepada kita. Padahal kita tahu itu kan bukan job desk kita, kenapa dikasih ke kita. Tapi kalau mau ditolak juga kita nggak enak sama orang tersebut. Takutnya dia kesulitan kalau nggak kita bantu. Nah, itu ya parents. Selain itu, ciri-ciri yang lain adalah ketika kebaikan kita sering dimanfaatkan oleh orang lain. Menjadi baik itu bagus, tetapi ketika sudah berlebihan dan seringkali kita dimanfaatkan karena kita punya rasa nggak enak kalau nggak membantu, wah harus hati-hati ya parents. Nah, ciri yang terakhir adalah saat kita terlalu overthinking ketika orang lain mendiamkan kita. Padahal belum tentu mereka diam karena kita salah, tetapi pikiran kita udah macam-macam, udah berpikir nih, waduh apa ya kesalahanku, dipikir terus. Lalu, bagaimana caranya agar kita terlepas dari sikap people pleaser ini? Yang harus kita lakukan adalah dengan cara melupakan masa lalu. Karena menjadi people pleaser bisa juga dipengaruhi oleh masa lalu parents. Misalnya ketika kecil kita mengalami bullying, sehingga akhirnya kita tumbuh menjadi orang yang gak enakan. Serta kita juga harus percaya diri untuk menjadi diri kita sendiri. Kita harus mencintai serta menghargai diri sendiri. Membantu orang lain boleh, tetapi jangan lupa untuk tetap menghargai diri kita sendiri. Kita juga harus menerapkan hubungan sosial yang seimbang. Jadi, ada kalanya kita membantu orang lain. Pun begitu, nggak apa-apa jika orang lain akan membantu kita. Kita terima saja. Kemudian kita harus paham akan situasi dan kondisi. Jadi tidak selamanya kita baik. Kita lihat-lihat juga. Jangan sampai kebaikan kita ini nantinya hanya dimanfaatkan oleh
oknum atau orang-orang yang ingin berbuat jahat pada kita. Kita juga harus berani menolak permintaan orang lain yang memang kita tidak bisa atau kita tidak sanggup. Lalu, kita tidak perlu minta maaf parents untuk hal-hal yang memang bukan kesalahan kita. Kita juga harus membuat batasan yang jelas. Misalnya, kita punya sahabat, bukan berarti kita siap melayani dia 24 jam. Contoh misalnya, sahabat kita mau curhat nih, ya nggak juga jam 2 malam misalkan. Mereka telepon kita dengan senang hati mengangkat. Padahal justru itu kan waktu istirahat buat kita sendiri. Selanjutnya, kita juga harus stop overthinking, di mana hal ini juga hanya akan merugikan diri kita sendiri. Nah, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk parents dan jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel Yuti Daycare untuk mendapatkan informasi parenting lainnya. Sampai jumpa.